Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan daripada materi yang sebelumnya, yaitu berkenaan tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Salah satunya kita sudah mempelajari situ tentang hubungan internasional, baik dari pemikiran dari kita, dari para pahlawan kita juga. Ada ini tentang organisasi-organisasi yang diterapkan ataupun kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan negara lain dan nama organisasi yang telah ditetapkan yang diikuti Indonesia. Oke, kita masuk kepada materi yang baru yang berkenaan di bab kelima, yaitu tentang mewaspadai ancaman terhadap kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini kita pahami ya, ini bagaimana tentang ancaman yang terhadap negara kesatuan ini perlu kita pelajari. Penting karena apa? Karena untuk menjaga keutuhan suatu bangsa Indonesia. Ini subbab materi. Oke, kita akan masuk sini. Dari gambar ini juga kita bisa mengetahui adalah pemberontakan bersenjata. Ini salah satu ancaman yang bisa membuat kekacauan dalam satu negara, perang saudara antar suku, antar dalam negara ya. Ancaman terorisme dalam negeri, ini juga salah satunya. Dan kemudian yang terakhir, gerakan separatis senjata. Ini salah satunya yang bisa membuat ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia yang pernah terjadi juga di Aceh, namanya gerakan Aceh Merdeka. Kemudian di Maluku juga ada. Dan yang terakhir yang masih sampai sekarang terjadi suatu pemberontakan yang dilakukan di daerah Indonesia bagian timur, yaitu Papua Merdeka ya. Nah, di situ juga ada gerakan-gerakan yang menimbulkan suatu kegelisahan dan ingin selalu disebut dengan KKB ya. Nah, ini dari sini kita bisa lihat berbagai kebudayaan, keberagaman yang ada di Indonesia, budaya-budaya Indonesia. Ini adalah salah satu bentuk integrasi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia yang berbeda-beda dan juga bisa menjadi salah satu ancaman. Tapi di sini juga kita lihat bagaimana tarian-tarian ini adalah mempersatukan dan ciri khas tentang kayanya negeri kita. Oke, untuk mencegah itu supaya tidak terjadi, maka bagaimana kita harus mempelajari hal-hal ini. Tentunya adalah untuk juga kepentingan bangsa kita ke depan. Oke, Indonesia kita lihat di layar, Indonesia berada pada posisi silang sangat strategis ya, berada di tengah-tengah dunia, di bawah 3 garis khatulistiwa yang di tengah-tengah, kemudian diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Ini sudah pernah kita pelajari di kelas 10 ya, tentang wilayah bangsa Indonesia. Kemudian menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Ini yang perlu kita pahami, menelaah tentang ancaman-ancaman terhadap integrasi ataupun kesatuan nasional yang bangsa kita. Yang pertama adalah Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di belahan utara dan daerah berpenduduk jarang di belahan selatan. Di sini adalah Indonesia berada di daerah berpenduduk padat di belahan utara. Kemudian daerah berpenduduk jarang di belahan Pulau Jawa itu daerah padat ya, daerah utara. Kemudian ideologi Indonesia terletak antara komunisme dan liberalisme. Menelaah ancamannya, karena itu Indonesia itu sudah tahu menganut adalah ideologi Pancasila ya. Di sini juga kita sudah pernah pahami, yaitu menganut nilai-nilai yang betul-betul memang dari bangsa itu sendiri. Karena menelaah ancaman yang ini kita pernah terletak di antara ideologi komunisme, paham komunis dan liberalisme, paham bebas ya. Ini juga yang kita dapatkan katanya masuk di negara-negara lain yang sebelumnya kita juga pernah kita tahu adalah paham komunisme yang sempat hampir merugikan bangsa itu sendiri, dan liberalisme ya, bebas dari luar yang ditetapkan oleh bangsa lain ke negara kita. Kemudian demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara, Asia daratan bagian utara, dan demokrasi liberal di bagian selatan. Ini biasanya dekat benua Australia ya. Pahami. Kemudian yang keempat, ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis dan di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan.
Nah, ini menjadi suatu bentuk yang bisa menjadi ancaman ya, menelaah. Kita akan menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Kemudian masyarakat Indonesia berada antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis. Yang sosialisnya adalah sosial ya. Kemudian individualis adalah di selatan. Kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Nah, ini kemudian kebudayaan yang ini ya, Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Lebih ke ini ya, di Pulau Jawa ya, kita lihat. Kemudian sistem pertahanan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Ini kita tahu ya, karena kita dikelilingi oleh pulau-pulau, daerah laut, daerah pertahanan. Nah, jadi di sini Indonesia terdiri dari negara pulau yang dimana daerah lautnya maritimnya itu sangat luar biasa ya. Dikenal dengan daerah barat juga selatan dan juga di bagian timur ya. Indonesia bagian ini adalah daerah pertahanan maritimnya, sistem pertahanan maritimnya yang sangat luar biasa kita lihat. Kemudian kita posisi silang yang dikatakan tadi adalah tersebut merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman. Kalau kita lihat dari posisi silang Indonesia merupakan tadi di posisi silang yang sangat strategis di slide sebelumnya, merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional. Ini sudah jadi ya, kesatuan nasional. Dikatakan sebuah potensi karena ada memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia itu sendiri, serta akan memperkukuh keberadaan Indonesia sebagai negara yang tidak dapat disepelekan perannya dalam menunjang kemajuan serta terciptanya perdamaian dunia. Karena ini kita lihat bahwa bagaimana Indonesia ini posisi hilangnya adalah bagaimana terdiri dari kita berada di tengah-tengah garis khatulistiwa, di mana di kanan kiri kita, samping kanan kiri itu kita dikelilingi oleh negara-negara lain, sehingga memudahkan kita adalah untuk bekerja sama dengan atau menjalin hubungan internasional di negara-negara tetangga kita. Posisi-posisi ini adalah di mana karena kita mempunyai suatu pulau yang terpisah menjadi negara-negara yang ini, jadi sehingga budaya yang berbeda. Yang menjadi ancaman yang kita takutkan adalah berbedaannya budaya ataupun daerah barat dan timur itu mencoba bagaimana di setiap negara itu di bagian-bagian yang itu tidak, kalau sempat terjadi berbeda pandangan itu bisa menimbulkan suatu ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya Indonesia ini dengan posisi silang itu adalah untuk memperkuat kita bekerja sama dengan negara lain, juga menjadi salah satu ancaman bagi negara kita, karena negara kita ini di bagian yang di samping itu bisa menyebabkan terjadinya suatu kesalahpahaman ya. Kalau misalkan terjadi di situ dipengaruhi di bagian timur, itu bisa menyebabkan ancaman ataupun kerugian bagi bangsa, sehingga kurangnya terciptanya integrasi nasional dari suatu bangsa kita ini sendiri. Kemudian akan tetapi posisi silang ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak terbebas dari ancaman yang dapat memecah belah bangsa. Tadi sudah pernah yang saya sampaikan tadi, juga adalah menciptakan perdamaian dunia antara negara-negara yang lain, karena kita berada di posisi tengah. Juga bisa menjadi ancaman karena negara kita yang terdiri dari beberapa negara dari kanan kiri yang bisa mempengaruhi atau bisa merugikan ya, bisa dirugikan karena adanya pengaruh dari negara yang bagian misalkan di bagian timur ataupun bagian yang barat ataupun yang lainnya. Kemudian ancaman di bidang ideologi. Ideologi ini adalah suatu cara pandang kita ya. Ini yang kita takutkan adalah bagaimana pengaruh-pengaruh masuk itu kepada negara kita. Yaitu segala bentuk ancaman bidang ideologi tadi, yaitu adalah segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu ketahanan nasional suatu negara yang dilakukan dalam tataran pemikiran. Nah, ini tadi ideologi cara pandang yang seperti yang saya sampaikan adalah seperti salah satunya adalah perang ideologi. Cara pandang kita kalau misalkan ideologi orang barat dan orang timur itu berbeda, sama sempat tidak dibuat sebagai ideologi Pancasila negara itu negara kita tidak menerima satu ideologi paham yang dianut oleh bagian barat, misalkan Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur. Tapi dengan adanya ideologi Pancasila ini adalah mempersatukan atau memperkokoh bangsa kita. Kemudian arus globalisasi, perubahan bagaimana dunia ini adalah gerakan-gerakan dan perubahan-perubahan baru yang bisa menimbulkan perubahan cara berpikir kita. Kemudian kepentingan politik. Kepentingan politik ini yang bisa merugikan. Kalau misalkan ada kepentingan politik dalam suatu daerah,
dan dipengaruhi oleh negara lain, itu bisa salah satunya bisa merugikan bangsa kita sendiri, dan bisa bagaimana negara lain masuk ke negara kita untuk merubah pola pikir kita sehingga memperpecah belah antara setiap rakyat dengan rakyat yang lain, ataupun daerah satu dengan daerah yang lain. Kemudian yang itu juga semua bisa lain-lain bisa berasal dari dalam maupun dari luar negeri ya, dari dalam daerah itu sendiri maupun dari dalam suatu negara kita ini sendiri. Kalau misalkan di pusat mungkin ya seperti dulu, kalau misalkan hanya dibangun di pemerintahan pusat, itu bisa berpengaruh besar di bagian nanti ke depannya, karena yang bagian lain negara di daerah lain tidak terjadi pembangunan yang sama dengan daerah pusat. Itu juga salah satunya bisa mempercah belah ya. Kemudian contohnya adalah kita masuk di contohnya adalah masuknya berbagai kebudayaan paham baru dari ideologi luar negeri ya. Misalnya contohnya ini adalah ideologi budaya-budaya yang dibawa oleh negara lain ke negara kita, sehingga ideologi yang lama kita anut itu bisa kalau bisa ini masuknya budaya itu ke daerah kita, itu bisa membuat suatu pemikiran ideologi baru yang bisa memecah belah bangsa. Adanya campur tangan politik dari badan-badan asing di dalam negeri. Ini saya percepat ya. Adanya campur tangan politik badan-badan asing di dalam negeri adalah contohnya adalah bagaimana di negara kita, di sistem pemerintahan kita atau lembaga negara dimasuki negara asing, yang dimana peran negara asing itu bisa masuk di negara kita, itu juga sangat bisa mempengaruhi bangsa kita karena nilai-nilai yang dibawanya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Kemudian maraknya media propaganda asing. Nah, ini juga menjadi bukan berarti semuanya media asing itu tidak benar, tapi salah satunya media asing itu adalah bisa merugikan bangsa suatu negara karena media yang disampaikan itu belum tentu dengan sama dengan nilai-nilai yang ada, ataupun bisa dengan adanya propaganda ini adalah salah satu adalah membuat berita-berita yang seakan-akan itu benar, tetapi itu salah satu bentuk penipuan untuk memecah belah suatu negara kita. Oke, mungkin sampai di sini dulu saya jelaskan. Untuk lebih jelasnya nanti bisa kita tanyakan di WhatsApp grup saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.